Oke, selamat datang semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang mengenai tema gitu ya, sebuah tema mata kuliah akuntansi biaya dengan tema atau materi klasifikasi biaya dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Iqbal Maulana Ramadan, saya mahasiswa semester 2 di Universitas Pelita Bangsa. Dosen yang diampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Purwanti. Nah, sebagai langkah awal, mari kita pahami dulu apa itu biaya sebelum masuk ke pembahasan utama gitu ya. Nah, secara definisi menurut para ahli, di sini ada Hansen dan Mowen ya. Biaya merupakan kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diharapkan memberikan manfaat di masa depan. Sementara menurut Mulyadi, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dari definisi tersebut dapat kita simpulkan gitu ya bahwa biaya memiliki peran penting dalam bisnis, terutama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan nih. Nah, dalam perencanaan biaya membantu menentukan harga jual, menyusun anggaran dan mengevaluasi efisiensi operasional. Nah, sedangkan dalam pengambilan keputusan maksud saya, biaya digunakan sebagai dasar dalam memilih strategi investasi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Nah, setelah memahami pengertian biaya, selanjutnya kita akan membahas klasifikasi biaya berdasarkan perilakunya. Nah, terhadap perubahan aktivitas atau volume produksi gitu ya. Nah, klasifikasi ini penting karena membantu kita dalam membuat anggaran dan mengambil keputusan operasional. Nah, secara umum, klasifikasi biaya berdasarkan perilaku ini mempunyai tiga unsur. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Nah, biaya ini merupakan biaya yang jumlah totalnya tidak berubah walaupun volume produksi berubah. Artinya, apakah kita memproduksi banyak atau sedikit, total biaya ini akan tetap sama gitu kan. Nah, contohnya kayak seperti biaya sewa gedung, gaji manajer atau gaji-gaji karyawan gitu ya, dan asuransi yang telah ditanggung perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel ini berubah secara langsung seiring dengan perubahan volume aktivitas. Nah, jadi kayak semakin banyak kita memproduksi, semakin besar juga biaya yang dikeluarkan atau sebaliknya, semakin turun juga biaya produksi, eh, maksudnya jumlah produksinya gitu ya, maka biaya produksinya juga akan turun. Contoh paling umumnya itu ada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga ada biaya semi variabel atau mixed cost. Nah, biaya ini merupakan gabungan antara biaya tetap dan variabel itu sendiri nih. Misalnya kayak listrik, biaya listrik nih di suatu pabrik itu kan memiliki komponen tetap untuk langganan dasar dan komponen variabel berdasarkan penggunaan daya. Nah, next, setelah memahami klasifikasi biaya berdasarkan perilakunya, sekarang kita akan membahas klasifikasi biaya berdasarkan fungsinya dalam bisnis. Nah, pemahaman ini penting karena setiap biaya memiliki perannya masing-masing nih dalam operasional perusahaan. Nah, di dalam klasifikasi biaya berdasarkan fungsi ini ada 4 unsur. Yang pertama ada biaya produksi. Biaya ini cakupannya pengeluaran yang berkaitan langsung dengan pembuatan produksi atau penyediaan jasa. Misalnya dalam industri manufaktur nih, biaya bahan baku seperti kulit untuk pembuatan sepatu dan tenaga kerja langsung yang mengerjakan produksi masuk dalam kategori ini. Selain itu, ada juga biaya overhead pabrik seperti listrik untuk menjalankan mesin produksi. Yang kedua, ada biaya pemasaran. Biaya ini berkaitan dengan strategi perusahaan dalam memasarkan produknya agar dikenal dan diminati oleh pelanggan. Contohnya biaya untuk pemasangan iklan di media sosial, promosi produk di marketplace, atau bahkan penyelenggaraan event pameran untuk menarik pelanggan. Jadi tujuannya untuk mendapatkan konsumen, gitu ya.
Nah, kemudian kita juga memiliki biaya administrasi. Ini merupakan biaya yang tidak langsung terkait dengan produksi, tetapi tetap diperlukan agar bisnis bisa berjalan dengan baik. Misalnya kayak gaji para staf administrasi, biaya perlengkapan kantor, hingga biaya hukum dan akuntansi. Nah, contoh kasusnya kayak pengadaan komputer gitu kan, untuk tim keuangan itu kan salah satu tool gitu ya. Lalu ada biaya sewa kantor juga masuk dalam kategori ini gitu kan. Lalu juga ada biaya-biaya ATK gitu ya, biaya supporting part gitu ya. Nah, yang terakhir ada biaya keuangan. Biaya ini berkaitan dengan aktivitas pendanaan perusahaan gitu ya. Cakupannya kayak bunga pinjaman, biaya bank, serta penyusutan aset keuangan. Misalnya, jika sebuah perusahaan mengambil pinjaman dari bank gitu ya untuk memperluas usahanya tujuannya, maka kan bunga yang harus dibayarkan setiap bulan itu kan termasuk dalam biaya keuangan. Jadi dengan memahami klasifikasi biaya berdasarkan fungsi ini, perusahaan dapat mengelola keuangan dengan lebih baik, menyusun laporan keuangan secara lebih akurat, dan tentunya dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih efektif. Setelah kita memahami klasifikasi biaya berdasarkan fungsinya, yaitu di dalam bisnis gitu ya. Sekarang kita akan membahas klasifikasi biaya berdasarkan hubungannya dengan produk. Dalam dunia bisnis, tiap biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama nih, berdasarkan hubungannya dengan produk yang dihasilkan. Itu ada dua. Yang pertama ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Pertama itu biaya langsung atau direct cost. Biasanya biaya langsung itu merupakan biaya yang dapat diidentifikasi secara langsung dengan produk atau jasa yang dihasilkan. Jadi artinya biaya ini berhubungan langsung gitu ya dengan proses produksi, dan biaya maksudnya bisa diatribusikan ke produk tertentu gitu. Contohnya kayak biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Contoh kasusnya nih, dalam pembuatan meja kayu. Nah, kayu yang digunakan sebagai bahan utama serta upah tukang kayu itu yang mengerjakannya itu termasuk dalam biaya langsung. Selanjutnya ada biaya tidak langsung atau indirect cost gitu ya. Nah, biaya ini merupakan biaya yang tidak dapat diatribusikan langsung ke satu produk tertentu. Karena kenapa? Karena digunakan secara bersama-sama dalam proses produksi. Contohnya, biaya listrik untuk menjalankan mesin produksi. Nah, itu kan biaya penyusutan, eh, apa namanya, biayanya itu kan nggak dipakai cuma buat satu mesin doang, tapi kan semua eh, unsur di dalam perusahaan atau di dalam gedung itu kan butuhnya namanya listrik itu kan. Lalu ada biaya penyusutan alat produksi dan juga kayak gaji-gaji para supervisor pabrik itu misalkan. Contoh kasusnya, dalam sebuah pabrik itu kan memproduksi berbagai jenis furniture. Nah, listrik yang digunakan itu kan menjalankan mesin, nggak cuma cuma satu mesin gitu ya, tapi untuk seluruh proses produksi kayak misalkan mesin A, mesin B, mesin C gitu kan, itu kan semuanya memerlukan listrik itu nggak cuma satu item aja. Itu termasuk biaya tidak langsung. Jadi dengan memahami klasifikasi biaya berdasarkan hubungannya dengan produk gitu ya, perusahaan dapat lebih mudah dalam menentukan harga jual produk, menghitung keuntungan, serta melakukan pengendalian biaya dengan lebih baik. Tuh. Lalu selanjutnya kita akan membahas klasifikasi biaya berdasarkan relevansinya nih dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam dunia bisnis, tidak semua biaya memiliki pengaruh yang sama terhadap proses pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itu, biaya diklasifikasikan menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada biaya relevan, yang kedua ada biaya tidak relevan. Nah, yang pertama ini biaya relevan nih. Nah, biaya ini merupakan biaya yang berubah atau terpengaruh oleh suatu keputusan bisnis. Dengan kata lain, biaya ini hanya muncul jika perusahaan memilih suatu alternatif tertentu. Karena itu, biaya relevan menjadi faktor penting dalam perhitungan strategi bisnis. Contohnya,
Kayak misalkan ketika perusahaan itu ingin memutuskan apakah akan membeli mesin baru atau memperbaiki mesin lama gitu ya. Maka biaya perawatan mesin lama dan harga pembelian mesin baru itu adalah biaya relevan yang harus dipertimbangkan. Jadi mana yang lebih menguntungkan gitu ya, antara mesin baru dengan nilai investasi untuk kedepannya, atau mesin lama dengan biaya servisnya gitu ya, biaya-biaya perawatannya. Di sisi lain ada biaya tidak relevan gitu. Nah, biaya ini merupakan biaya yang tidak berubah meskipun ada keputusan bisnis yang diambil. Dengan kata lain, kayak biaya ini tetap ada terlepas dari alternatif yang dipilih oleh perusahaan atau pihak manajemen gitu ya. Contohnya biaya penyusutan gedung pabrik itu tetap akan ada. Lalu ada eh, baik perusahaan meningkatkan produksi maupun menguranginya. Itu kan pabrik itu kan ada biaya penyusutannya gitu ya. Kayak contohnya kayak ada maintenance segala macam gitu kan itu pasti akan menyusut oleh waktu gitu, ada lifetime-nya gitu ya. Nah, karena tidak ada terpengaruh terhadap keputusan yang diambil, biaya itu atau yang tadi pabrik itu jadi faktor utama dalam analisis keputusan. Nah, dari kedua aspek itu, setelah kita memahami klasifikasi biaya ini gitu ya, nah, perusahaan dapat lebih cermat dalam menganalisis setiap keputusan bisnis dan menghindari kesalahan dalam menghitung biaya yang benar-benar relevan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk keputusan yang lebih efektif dan efisien gitu. Lalu ada konsep nih, kita akan membahas dua konsep biaya yang sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis, yaitu biaya tenggelam atau sunk cost dan biaya peluang atau opportunity cost. Nah, pertama kita akan bahas biaya tenggelam atau sunk cost ini sendiri. Biaya tenggelam ini biaya yang telah dikeluarkan dan tidak dapat dikembalikan atau diubah gitu ya. Apapun keputusan yang diambil di masa depan itu nggak bakalan berubah gitu ya, biayanya gitu loh. Contohnya kayak misalkan sebuah perusahaan telah menghabiskan miliaran rupiah gitu untuk mengembangkan suatu produk baru. Namun setelah produk itu hampir selesai gitu ya, hampir jadi, setelah di riset gitu, ternyata permintaan pasar terhadap produk tersebut rendah gitu lah, kayak nggak laku gitu. Nah, dalam kondisi ini biaya pengembangan yang sudah dikeluarkan adalah biaya tenggelam gitu. Jadi udah sia-sia gitu, buang-buang uang. Nah, sehingga keputusan ini melanjutkan atau menghentikan proyek seharusnya tidak berdasarkan biaya tersebut, tapi pada prospek keuntungan ke depan. Lalu ada biaya peluang atau opportunity cost gitu ya. Biaya peluang ini merupakan potensi keuntungan yang hilang ketika kita memilih satu alternatif dibandingkan dengan alternatif lainnya gitu. Nah, biaya ini penting untuk diperhitungkan karena berkaitan langsung dengan efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, sebagai contoh, kayak misalkan sebuah perusahaan gitu ya, memiliki modal 1 miliar rupiah lagi-lagi nih. Mereka bisa menggunakan uang tersebut untuk memperluas pabrik atau menginvestasikannya di sektor lain gitu. Jika mereka milihnya untuk memperluas pabrik, maka potensi keuntungan yang diperoleh itu dari investasi. Nah, di sektor lain ada biaya peluangnya gitu. Nah, jadi dengan memahami konsep biaya tenggelam dan biaya peluang ini kan perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih rasional gitu dan tidak terjebak pada biaya yang sudah tidak bisa diubah. Nah, sebagai eh, pelaku usaha bisnis gitu ya kita, nah kita harus lebih fokus pada biaya masa depan yang relevan, bukan pada biaya yang sudah terjadi dan tidak bisa diperbaiki. Tuh, lanjut itu ada
klasifikasi biaya berdasarkan pengendalian manajerial. Kita akan membahas pengelompokannya nih. Jadi penting bagi kita karena berkaitan langsung dengan bagaimana biaya dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Dalam hal ini dibagi menjadi dua kategori nih. Kategori utamanya yaitu biaya yang dapat dikendalikan atau controllable cost gitu ya, dan biaya yang tidak dapat dikendalikan atau uncontrollable cost. Nah, pertama yang dapat dikendalikan ini nih, dia merupakan biaya yang dapat dipengaruhi atau dikontrol oleh pihak manajemen atau dalam hal ini manajer gitu ya dalam suatu periode tertentu. Biasanya biaya ini terkait dengan keputusan operasional sehari-hari. Contohnya ada biaya bahan baku, biaya promosi, dan biaya gaji karyawan gitu ya. Contoh kasusnya, seorang manajer produksi dapat mengendalikan jumlah bahan baku yang dipesan agar sesuai dengan kebutuhan produksi untuk menghindari pemborosan gitu. Sebaliknya, ada biaya tidak dapat dikendalikan. Ini merupakan biaya yang tidak dapat diubah atau dikontrol oleh manajer pada level tertentu karena keputusan mengenai biaya ini dibuat oleh pihak lain atau dipengaruhi oleh faktor eksternal. Contohnya adalah sewa gedung, pajak perusahaan, dan depresiasi atau penyusutan aset. Misalnya, seorang manajer operasional tidak bisa mengubah besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan, kan karena itu merupakan eh, kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu kan. Nah, dengan memahami klasifikasi biaya berdasarkan pengendalian manajerial ini, eh, pastinya perusahaan dapat lebih efektif dalam merancang strategi pengelolaan biaya gitu ya. Pihak manajemen dapat fokus pada pengendalian biaya yang masih bisa diatur sambil tetap mempertimbangkan biaya yang tidak bisa diubah dalam perencanaan bisnis mereka. Lalu ada pengaruh klasifikasi biaya dalam penyusunan anggaran dan perencanaan keuangan gitu ya. Setelah memahami berbagai klasifikasi biaya, coba kita eh, apa namanya memahami gitu ya pengaruh dari klasifikasi biaya tersebut gitu dalam penyusunan anggaran dan perencanaan keuangan itu sendiri. Nah, penyusunan anggaran itu kan merupakan satu elemen kunci gitu dalam manajemen keuangan karena anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja perusahaan itu sendiri. Dalam proses ini, pemahaman tentang klasifikasi biaya sangat penting agar alokasi dana dapat dilakukan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Di sini ada 4 poin atau 4 unsur gitu ya. Setelah kita memahami berbagai macam klasifikasi, itu pengaruhnya itu di mana gitu ya. Nah, itu kan berdasarkan perilaku gitu. Ini kayak membantu gitu dalam merancang anggaran operasional contohnya gitu kan dengan memahami perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel gitu. Nah, perusahaan dapat memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dalam berbagai skenario, misalnya saat penjualan meningkat atau menurun. Lalu ada klasifikasi biaya berdasarkan fungsi dalam bisnis. Ini juga berperan penting dalam menentukan alokasi anggaran untuk berbagai departemen. Misalnya, bagian bagian pemasaran nih atau bagian produksi membutuhkan anggaran untuk bahan baku dan tenaga kerja. Sedangkan bagian pemasaran itu sendiri memerlukan dana untuk promosi dan iklan gitu ya. Kemudian ada berdasarkan relevansinya gitu. Ini membantu manajemen dalam menyusun strategi keuangan yang lebih efektif dengan mengetahui biaya yang mana gitu ya yang relevan dan mana yang tidak. Ini membantu perusahaan dapat fokus pada pengeluaran yang benar-benar mempengaruhi profitabilitas dan menghindari pemborosan anggaran. Nah, yang terakhir itu berdasarkan biaya yang dikendalikan atau tidak. Jadi intinya mempengaruhi perencanaan keuangan gitu ya.
Ini manajemen harus memastikan gitu bahwa biaya yang dapat dikendalikan atau dikelola dengan baik agar tidak melebihi anggaran. Sementara biaya yang tidak dapat dikendalikan seperti pajak dan depresiasi aset harus tetap diperhitungkan agar tidak mengganggu stabilitas keuangan perusahaan. Nah, jadi dengan memahami dan menerapkan klasifikasi biaya dengan baik, perusahaan diharapkan dapat menyusun anggaran yang lebih akurat gitu. Lalu ada mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan keuangan mereka, gitu. Lalu ada contoh studi kasus, saya ambil contohnya perusahaan manufaktur tekstil gitu misalkan ya, yang sempat dibahas di slide sebelumnya. Nah, bayangkan ada sebuah perusahaan manufaktur tekstil gitu ya, dia menghadapi dilema gitu ya. Apakah mereka harus mengganti mesin produksi lama dengan mesin baru gitu, yang lebih efisien, atau tetap menggunakan mesin lama dengan biaya perawatan yang tinggi. Nah, itu kan perlu pertimbangan gitu kan, mana yang lebih baik atau mana yang lebih eh, menguntungkan untuk perusahaan itu sendiri gitu ya. Pertama-tama kita harus lihat dari relevansinya gitu ya. Nah, yang pertama kan biaya pembelian mesin baru itu kan adalah biaya relevan gitu kan. Karena itu merupakan biaya yang akan muncul jika keputusan pembelian dilakukan. Yang kedua, biaya mesin lama sudah dibeli di masa lalu itu kan biaya tenggelam, sehingga tidak boleh dijadikan pertimbangan dalam keputusan ini. Maksud dari mengklasifikasikannya berdasarkan relevansi gitu ya. Lalu ada berdasarkan perilaku. Nah, dari sudut pandang biaya tetap dan biaya variabel ini masuknya. Nah, jika perusahaan membeli mesin baru, maka kan biaya tetap akan bertambah karena ada nilai investasi awal gitu ya dan penyusutan mesin gitu. Namun di satu sisi biaya variabel itu sendiri seperti perawatan dan konsumsi energi bisa berkurang karena mesin baru lebih efisien gitu. Nah, itu dari cara mengklasifikasikan berdasarkan perilaku. Yang terakhir itu ada faktor peluang gitu ya. Tujuannya ya pada akhirnya untuk investasi. Jadi jika dana yang tersedia digunakan untuk membeli mesin baru, berarti kan ada biaya peluang gitu kan. Yaitu kemungkinan dana tersebut bisa digunakan untuk investasi lain, misalnya ekspansi bisnis atau pengembangan produk baru maksud saya. Nah kan, dari analisis tersebut kan perusahaan harus menghitung dengan cermat nih kan, apakah penghematan biaya operasional yang diperoleh dari mesin baru itu lebih besar dibandingkan dengan investasi awal yang harus dikeluarkan. Kan kalau misalkan jika iya, maka membeli mesin baru itu adalah keputusan yang lebih menguntungkan gitu dalam jangka panjang. Itu pada intinya. Jadi dari studi kasus ini kita bisa melihat gitu ya bahwa klasifikasi biaya itu sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, dengan memahami jenis-jenis biaya yang terlibat gitu ya, perusahaan bisa membuat keputusan yang lebih rasional, efisien, dan menguntungkan. Nah, pada akhirnya kesimpulannya dengan memahami dan menerapkan klasifikasi biaya dengan baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi secara finansial, membuat perencanaan yang lebih baik, lebih akurat, dan mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Nah, oleh karena itu, sebagai pelaku bisnis gitu ya, penting bagi kita untuk memahami konsep ini dan menerapkannya dalam dunia bisnis pada nantinya atau aktualnya gitu. Oke, demikian pembahasan mengenai klasifikasi biaya dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Mudah-mudahan dengan memahami konsep ini, kita dapat membuat keputusan bisnis yang lebih efektif dan efisien. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.